Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwanan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin ma yukarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Hadirin jamaah maghrib pengikut majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa bahkan tidak pernah kita berhenti mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas realita yang kita alami, bahwa ternyata Allah sedetik pun tidak pernah berhenti menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang kita sangat butuhkan dalam melanjutkan kehidupan kita ini sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah Allah di permukaan bumi ini. Selanjutnya salam dan salawat tidak lupa pula kita sampaikan kepada kebanggaan kita, idola kita, panutan kita, dan semoga dalam hidup kita senantiasa menjadi kerinduan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini rutinitas pengajian kita di Masjid Abrar, untuk saya diamanahi untuk menyampaikan, membawakan materi tafsir. Ingin kita mengetahui pesan dan kesan yang termuat dalam firman Allah. Karena setiap ayat itu ada pesannya, ada kesannya, sehingga kita harus menggunakan logika-logika yang dituntun dengan wahyu, sehingga tidak dapat menemukan sesuatu yang berdampak positif dalam kehidupan kita, baik kehidupan personal kita
dalam arti hablum minallah, dan hubungan sosial kita sesama manusia, bahkan sesama ciptaan Allah. Insya Allah ayat yang kita bahas insya Allah pada malam ini surah Al-Baqarah ayat 40, dan insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan dengan 41. Masih menyangkut masalah satu umat manusia yang mendahului umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kita ini. Ya Bani Israel, saya terjemahkan dulu Pak ya. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Yakub, Nabi Yakub. Karena itu nama asli daripada itu Yakub adalah lakab, gelar. Tapi nama aslinya adalah Israil. Apa maknanya? Semakna dengan Abdullah, hamba Allah. Ya, itu hamba Allah. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Uzkur ni'mati allati an'amtu ilaik. Ingarani, renungkan, diingaran ni dia mengarang. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Nikmat yang sungguh luar biasa banyaknya dan besarnya dan agungnya yang allati an'amtu alaikum, yang saya anugerahkan kepadamu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji-janjimu. Ya. Kamu sudah berkomitmen penuhi. Ya. Upi bi ahdikum, dan saya pun akan memenuhi janji saya kepadamu. Ya. Ya. Terus janji Allah. Ya. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kamu kepada saya kamu lebih takut kepada Allah. Ya, farhabun itu adalah ketakutan yang dulu enggak ngerti dunia rakyat sampai-sampai dalam bahasa Arab itu teroris, bahasa Arabnya itu irhabiyah. Kenapa? Karena membuat satu kegoncangan. Kalau ada orang yang menteror kita, ya berakhir telepon, awas kau, saya akan habisi keturunan teror. Itu kalau dalam bahasa akademik itu namanya irhabiyah. Ya, sehingga bahasa Arabnya kalau teroris adalah irhab, teror. Itu dalam bahasa akademik, tapi bahasa Al-Quran itu farhabun, yang selalu kepada saya lah engkau selalu kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun kamu akan takut kepada saya. Ketakutan itu bersumber dari hati rakyat level ta'ala. Ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan hendaklah kamu beriman bima anzaltu, apa yang kami
saya turunkan musaddiqan, untuk pembenar, lima ma'akum, apa yang kamu sudah miliki. Maksudnya di sini kami juga harus mengimani Al-Quran, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab-kitab yang saya turunkan kepadamu sebelum Al-Quran. Tentu di sini maksud itu kitabus samawi, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Ya. Wala takunu awwala kafirin bi. Dan janganlah kamu menjadi orang yang paling duluan mengkafirinya. Ya. Wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Dan janganlah engkau terlalu gampang memperjualbelikan ayat. Ya. Karena kita mau mendukung dia, kita carikan ayat, kita proyeksikan ayat itu supaya ada kaitannya. Itu namanya memperjualbelikan al-umur ayat itu. Tidak ada kaitannya, so kok dibawa ke sana. Ya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan kepada saya lah engkau selalu bertakwa. Ya, itu terjemahnya. Ya bani, itu harfun nida, seruan. Jadi ini ayat turun kepada Muhammad tapi diperuntukkan kepada Yahudi. Nah begini ya, Israel itu namanya Nabi Yakub. Bani Israel berarti keturunan. Kita anak cucu Nabi Adam. Bani Adam. Beranak pinang ke bawah, bercaban-caban, ya, sampai ada ras yang panjang kepalanya, kayak anggur Afrika. Bahkan ada ras kulit hitam, ya, ada rasnya yang modelnya hidungnya bengkok, sehingga dia harus mengikuti madhab Maliki. Kalau Syafi'i, Anda tope lambi lindona, ya tanda dari turunan tilap telefon. Maliki agak menginginai ini aja. Maliki. Jadi nale toya sucian itu dan diikuti oleh sebagian saudara-saudara kita Muslim di Afrika Utara, karena pasangan ini mendundui harus dia menggunakan netarasan, tapi galang-galang kecil, tapi cere telana. Nah, atumpa sedikit-sedikit, iya, pemanusan gitu ya, kenapa gitu? Tutulan laut ya, begitu. Nah, sedangkan Syafi'i ini cocok sekali dengan bangsa Asia, terutama Indonesia, karena agak begitu. Makanya Syafi'i itu harus ini dan ini. Maksudnya ya rapi ya tuh deh. Rapi itu yang sujud yang sempurna. Ya. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Nabi Yahudi, ya. Dari Ibrahim ada dua cabang. Ada dua cabang. Cabang Ismail dan cabang Ishak. Ya.
Madara. Itu kan agak panjang sejarahnya itu. Sampai umur ada pendapat sudah lebih 100, tidak ada pelanjut ke Nabi dan anak-anak. Nah, sehingga istrinya bernama Sarah, dia mengusulkan kepada suaminya, mana tuh dia keturunan itu Pak ya, saya Akim. Apa itu Akim di mana itu? Saya Akim. Ya, alami nama itu ya tuh ini. Ya tunjuk bukan orang di luar, tapi orang yang ada di rumahnya, yaitu Hajar. Dan lama kemudian lahir Ismail. Ini kan saya sudah sering ceritakan menjelang hari raya Idul Kurban. Ya, sejarah perjalanan sa'i itu. Elah tidak berselang beberapa tahun. Ya, malaikat yang diutus oleh Allah untuk membalikkan negeri yang sangat bejat, yaitu umatnya Nabi Lut. Ya, yang mencintai laki-laki dengan laki-laki, itu malaikat yang akan mengangkat itu tanah dan diterbalikkan. Lepas lalu Ibrahim memberitahu itu menemo Sarah. Nawatan itu habisan malaikat. Nah, Ibrahim memberitahu kepada istrinya. Nah, maka dia tertawa sepertinya makannya dan bicara tapalipat dok sambut. Ayam untuk dari sana anak-anak Ishak itu ketawa yang sangat lipat dia itu. Nah, ternyata Ishak berketurunan melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya 12 anak. Ya, 12 anak. Nah, di antara anaknya itu ada Sabalon, ada Rahil, ada Yahuda, dan ada Yusuf, ada Bunyamin. Ada Bunyamin. Bahkan saya pernah membaca sebuah buku yang berbahasa Arab, tapi tidak perlu kita lihat dasarnya, tapi saya membaca sebuah buku itu. Dari kata Yahuda itu anak Nabi yang punya pikiran yang jelek terhadap adiknya Agus. Yang dari idenya lah itu menjauhkan Yusuf dari bapaknya sampai dibuat masuk ke dalam sumur. Itu namanya Yahuda. Jadi Bani Israel durriyatahum wa hum al-asbat al-isna asyarah. Ada 12 anak. Ia di pauangan al-asbat dalam Al-Quran. Beranak pinang ke bawah, inilah yang berketurunan Bani Israel. Jadi kalau dikatakan Bani Israel itu ya ada yang bagus, tapi di antara Bani Israel ini ada rumpun, namanya rumpun Yahudi, berasal dari kata Yahudi. Ini yang banyak melakukan makar. Nah, di antara rumpun-rumpun ini berpencar-pencar, ada yang sampai ke daerah Yasrib, Madinah, ada 4. Ada Kainaka, ada Aus, ada Bani Mustalak, ada Hasraj. Antara
rumpun-rumpun ini ada lebar apa si coai tulus siraran kari ya ada tahu itulah asbab. Nah, tadi ini dalam ayat ini secara umum Bani Israel, ya Bani Israel urkuru ni'matiyallati, ya apa maksud di sini? Mengingat dan ditinggaran nih, ya. Karena berarti anu pernah dialami, tapi dia lupa. Ya, perlu kita ingat. Anu ruang di ngarat, tapi dia lupa. Anu ruang mau dimanfaatkan, ya, karena bermanfaat pada kita, tapi dia lupa. Mainnya rumah, pengen tidak ukur nikmat ya Allah. Nah, sungguh banyak kepada mereka itu adalah nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung-hitung jumlahnya. Di antaranya nikmat yang terbesar bagi mereka itu. Di pauangan itu, Safiyullah, nahnu ummatul muhtar. Mereka mengklaim dirinya bahwa itu kami lah ini umat pilihan. Apa dasarnya mereka? Karena dari estafet nabi itu selalu berasal dari Bani Israel. Selalu. Sehingga tatkala Allah memperjanjikan kepada Nabi Musa dan untuk Bani Israel, Allah memberitakan makdam matin mesa seorang rasul yang akan menghimpun semua dan kitab-kitab yang kau bawa itu, kitabnya akan dibawa itu adalah terhimpun semua di dalam. Ya. Kira-kira boleh? Apakah kalian beriman? Itu Anda tahu. Karena memang sudah menjadi kebiasaan mereka itu kalau ada nabi yang diutus oleh Allah setelah nabi pendahulunya, maka pasti terambil dari kalangan Bani Israel, artinya anak cucu Nabi Yakub. Langsung dia jawab, kami akan berjanji demikian. Ya. Jadi jadi nikmat yang paling terbaik bagi mereka itu adalah dijadikannya keturunannya itu dari rumpunnya itu manusia pilihan. Sampai diberitakan kepadanya. Jadi itu beritanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tercantum dalam Injil, dalam Taurat. Dan mereka semua itu dahulu itu kami akan beriman ya Allah, kami akan mengikuti kitabnya yang engkau turunkan kepada. Ya. Karena harapannya dari rumpunnya lagi. Tatkala Pakar berkata, setelah ahli agama mereka itu mengetahui bahwa ternyata sudah ada ditemukan sosok manusia yang sifat-sifatnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab pendahulu Al-Quran itu dijelaskan secara tuntas sifat nasan
mata putihna anak mata malutonna ya nawal nawatawet tak terambungi mata saiji itu ya itu. Sifat-sifatnya itu naktunya itu antara matanya dengan jidatnya ini sirwa-rua tingginya juga sirwa-rua dan sifat-sifatnya dan kondisi-kondisi alam apabila berada di sosok manusia itu tidak ditemukan. Tapi mereka sangat kesal karena ternyata sosok yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan terambil dari anak keturunan Nabi Yakub, tapi bersumber dari pangkal yang sama, yaitu dari Ibrahim Ismail sampai kepada Abdul Muttalib itu. Tapi ada beritakan itu. Mereka sudah tahu namanya Muhammad, sehingga banyak itu orang-orang hamil pada waktu itu menjelang lahirnya Muhammad. Banyak orang hamil itu sudah merencanakan nama anak yang dilahirkan itu Muhammad. Mak temuan di Muhammad. Sehingga anda itu mesar nama Muhammad waktu lahir Muhammad. Karena sebelumnya itu banyak bayi yang dilahirkan itu. Dia berikan nama Muhammad dengan harapan yang muridnya menjadi nabi. Tapi itu kan keinginan mereka. Tapi anda sampai bahwa nurnya itu Muhammad itu dari Abdullah berpindah ke Aminah. Dari Aminah di rahimnya itu keluar cahaya. Ya, yang disaksikan oleh yang membantu melahirkan cahaya. Ya. Lihat itu sosoknya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka kecewa. Di sini nih dia katakan bahwa ukuru nikmati allati ingaran nirullah kan nikmat itu nikmat. Di antaranya nikmat penyelamatan kamu dari siksaan Fir'aun. Ya. Karena Nabi Musa kan sesaman dengan Ramses kedua. Jadi itu Fir'aun bukan nama orang, nama dinasti. Sama kalau di Mandarin itu Marakdia. Di Walanifa ada yang keberapa? Itu Fir'aun. Bukan nama orang. Jadi ada 8 Fir'aun dan dinastinya Fir'aun itu 3000 tahun. Berarti 30 abad. Ya. Fir'aun yang sesama Nabi Musa itu Fir'aun Ramses Ats-Tsani, yaitu Fir'aun yang kedua. Kenapa? Karena diteliti di museum diteliti. Itulah yang banyak mengandung zat garam yang menandakan tenggelam di Laut Merah. Itu. Allah memberikan nikmat kepada mereka itu dengan diselamatkannya menyeberang. Ya kan ada dalam Al-Quran. Wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalqika ayat. Demikianlah saya akan selamatkan badanmu dari kehancuran agar menjadi tanda-tanda ayat, menjadi ayat yang besar. Litakuna liman khalqaka ayat. Ya, generasi di belakangmu itu menjagamu itu, jenazahmu itu, mayatmu itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat ini lama menjadi misteri. Karena ini ada bahwa Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun, tapi mana? Nanti ditemukan di sebuah lembah namanya Luxor. Dalam sekali ditemukanlah sebuah mumi. Nah inilah setelah dibuka muminya itu tahun 1889 dibawa ke Perancis, dibuka, maka itulah mumi Fir'aun yang sesaman dengan Musa. Namanya siapa? Maniptah namanya. Bani Israel itu diselamatkan, Pak. Tapi setelah diselamatkan, anda yang dipanggil oleh pengetahuan. Ini apa pesan yang dipesankan Al-Quran ayat ini? Ya, apakah hanya kepada Bani Israel dikenal? Bisa juga kita dikenal. Nani pure tahu apa salah mapuan. Ya. Nani pure tahu nabi pemasa kaya puan. Kita harus ingat. Cara mengingat kita itu hati kita. Direnungi di pasal makna pengataan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, anda lapas boleh di rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Pandai tenda anda metolo pengataala. Anda talan dilema sih. Ya, ini talan dilema karena pertolongan Allah Taala. Jadi kalau kita melihat ini pergerakan kita, ya pakai firman Allah Taala ini kita. Sebenarnya itu, apalagi ya pakai itu kalau menuju kebaikan itu nikmat yang besar. Ya. Dan yang menjadi alasan kita ya. Sebenarnya kita tidak pernah berhenti dan putus untuk mensyukuri karena nikmat Allah itu sabun menyambung. Nah itulah selalu bahasa saya bahwa kalimat alhamdulillah sebenarnya itu doa. Doa yang tidak meminta. Coba renungi saja. Tatkala Bapak mengucapkan alhamdulillah, apa kata na'atita? Apa kata na'atita? Alhamdulillah, semoga ia masih berkelanjutan, berkesinambungan. Kalau perlu tambahkan nih. Dengan cara apa? Mensyukur nikmatnya Allah. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat? Apakah cukup dengan alhamdulillah? Tidak. Mensyukuri nikmatnya Allah, menempatkan nikmat Allah itu kepada tempat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang menempatkan nilai dua kasih pengetahuan malah di pihak jalan itu tempatkan adalah situ kita. Power kasih tadi laurin anari pengetahuan. Sehingga di power kasih tahu anari pengetahuan dia kasih pilang bantulia itu pilih Allah anu nauroi apa narioi pengalaman ta'ala. Ya itu rahasia itu yaitu perjalanan Nabi minal masjid ila masjid. Selalu bersujud kepada Allah. Misalnya sampai subuh dini
Ya, memang rencana sebentar jam 7 berangkat ke Makassar. Ya. Di sujud terakhir kita dalam sujud itu, pertama kalau dia tengok sujud dia sudarkan itu. Paniak lupa Ta'ala nama sampai lohor dalam di waktunya di masjid ini melohor. Paniaknya wajib masuk itu. Paniak tiap jam 7. Ya kira-kira jam 7 itu kira-kira mana-mana lepa-lepa ya paling baru sudah masuk duhur gitu. Punya inilah. Punya emang gitu mana? Pasalamat telepon untuk nama sambayan lohor daya dari ama di masjid baru. Ya boleh manipit nak kalori. Tawitai adalah sampai tak betul. Apabila kita terjadi kecelakaan dan kita tewas, malaikat menanya kepada Allah, tiap gena waktu nasa mesum, maka dia berniat untuk salat duhur di sini, berniat lambat, tapi anda malah dibantah, ajar lain, jangan diperiksa dia. Karena dia sebenarnya meninggal dalam salat itu dalam pandangan hakiki. Ya, itu ini menyangkut masalah nikmat. Dari balik wa in ta'udu nikmatallah man adireken ini adireken nikmat Allah. Pas mulai nanti mereken, iya doan mulai mereken juga, mulai ada nikmat juga, iya. Jawabnya Nabi Daud bermunajat kepada Allah karena Nabi Daud itu termasuk Nabi yang sangat intens ibadahnya kepada Allah. Semuanya Nabi demikian, tapi Nabi Daud itu lebih intens. Apa munajatnya? Oh Tuhan, ya Allah, dalam bentuk apa lagi ini untuk mensyukuri nikmat-Mu? Patiroyak boleh puane dalam bentuk apa ini supaya bisa mensyukuri yang paling sempurna. Pak iya di waktu malah maka sudah mati karena syukur padamu. Ternyata ia ulemu makasih biar mati adalah sebuah nikmat yang besar. Jadi tidak anda lihat itu diri ya. Anda lihat itu betul pemasinnya Allah Ta'ala. Artinya ini poin dan pesan yang dikesankan dari ayat ini. Artinya selalu mengatakan jangan kamu sama dengan orang Yahudi. Manipura ditolong, anak itu nak penuhi janjinya. Nama anak tuh. Itu. Kan kita kan sudah berjanji di alam azali, di alam rahim, di alam roh. Apa janji kita? Secara aklamasi roh. Janji kita lastu birabbikum. Bukankah saya Tuhan? Apa papalimnya dibawa suatu komando secara aklamasi. Ya, menurut Pattaron atau Pabidata, rohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berkalu bala, dia ikuti semua janji.
Jadi kita tuh di boleh tahu si janji Allah Ta'ala. Iya. Karena dipatuhi Allah Ta'ala dengan roh tak itu. Roh tak itu ya dipakai tuh sudah berjanji kepada Allah Ta'ala. Alas berhatiku. Qalu bala. Janji kita adalah kalau Tuhan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Dan kita harus punya janji. Aufu bi ahdi. Ya. Ufi bi ahdi. Penuh janjimu dan saya akan penuh janji saya. Apa janji saya? Mak macole mai bapak kesiram melemai itu. Anda punya. Bahagia dunia bercepit di akhirat. Itu janjinya Allah. Dan dalam hidup kita ini Pak iya ya farhabun. Maka iya ya farhabun kepada saya lah. Kata Allah, kamu rasa dapat ke yang lain. Dapat. Serahkan sepenuhnya kepada saya. Farhabun. Nah ini konteksnya, ini ayat. Walaupun ini secara khusus diingatkan seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulullah dek palambi dia ayat di Yahudi palambi lau ya apa itu dek rumput mereka ini gampang sekali lupa, gampang sekali lupa. Beda lebat dia macangan kita dia melupakan guru kita yang mendidik kita waktu SD. Karena itu yang membentuk kita. Lihat dari lupa. Harus ingat semua itu. Siapapun yang pernah menitipkan ilmunya kepada kita, walaupun sedikit. Ali karramallahu wajhah mengatakan, man allamani harfan inangni mapapulu amesa ilmu walaupun sehuru dengan huruf itu dia jelaskan dan saya pahami ilmunya itu bahwa maulai, maka saya pantas dijadikan sebagai guru yang saya harus hormati. Iya itu. Iya. Subhanallah. Ini saya saksikan sendiri, itu sudah profesor itu. Dosen di Al-Azhar, tapi ada dulunya masih sudah tua, tapi masih beraktivitas. Naudzubillah. Iya dong, ma'urul lima ternyata alhamdulillah penghormatan. Karena ada menghormati karena ada sesuatu yang perlu dihormati ilmunya, atau paling tidak kita lebih tinggi ilmu kita sekarang, tapi dialah yang memberikan dasar ilmu kepada kita. Bahkan Nabi pernah mencium tangan seseorang itu bukan karena ilmunya, menghargai aktivitasnya untuk mencari rezeki. Pernah ini serupa misal sahabat Asyuyu'i. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia sahabat maka sarsana imannya berarti diuyai ada setena mak panguma na ita di alus panguma enggak mataran di umnya anu di umnya dia sahabat yang nakasar sana kenapa sangat gesit ya iya mencari itu
Apa? Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengecup sampai nih ditulis sahabat. Apalagi kelebihannya itu Rasulullah. Kelebihannya bukan ilmunya, tapi saya hargai karena makasa di tangannya. Akasarna liman dari karena dia tahu dinikmati sangat keras mencari penghidupan untuk menghidupi orang lain. Dan hargai. Bukan disambung, dia saling menghormati. Bicara. Jadi kalau ada mama bidah itu coba ada rasanya. Yang itu. Ya. Nah, sebaliknya kita misalnya saja setiap orang datang di pacai anak guru mandai naulun atau imam mutam tak boleh ya kurang ajar ini anda boleh naulun lima itu tidak boleh. Seorang guru pembimbing mursyid tidak etis mempunyai perasaan seperti itu. Ya sudah saja. Ya, itu. Mati dan berarti ada kemungkinan karena kita lebih tua atau pernah kita ditolong atau ilmunya pernah kita dititipkan ilmunya kepada kita. Itu. Tapi Yahudi tidak. Nah. Bahkan mencercah dan selalu macam-macam hatinya terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dan jika bakal munculnya namanya munafik dari mereka, karena salah satu penyakit mereka itu yang paling dominan adalah benci dan siriat itu sifatnya Yahudi. Nah, inilah yang salah satu pesan yang diberikan dari ayat tersebut. Sehingga di dalam kitab ini disimpulkan wa fi hadzal isyaratu ila annahum nasuha wa lam yuhtaruha bibalihim andi nale badana tamat pikiranna maru atau dinam. Dato ini apa yang Anda tanya ini pindalingai misalnya itu. Dato ini apa Anda tanya pindalingar misalnya itu tidak dikesankan dalam hatinya. Walam ta'yinul ayati hadhihi ni'mati al-muradu biha ni'matun huwa alladhi istafahum biha zamanan tawilan hatta kan yusammawna sya'bullah. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa dari estafet nabi ke nabi sampai Nabi Isa itu dari keturunan Bani Israel. Tapi nabi yang paling tunggu-tunggu karena itu dijanjikan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil adalah Muhammad. Ternyata bukan dari keturunan Ishak, Yakub, tapi dari Bani Ismail itu. Sehingga kecewa. Jadi bukan dia tidak tahu, dia yakin Pak Yamuri. Tapi Anda mengimani karena bukan dari kalangannya. Dia tahu sifat-sifatnya, dia tahu. Yang lebih sikapnya seorang rahib yang betul-betul mengkaji kitab sucinya, ya, makwalah dia Talib dan di musola ada tuh mereka cok salah. Ternyata apa dianukan itu diikuti awan.
selalu memajumi Rasulullah. Jemaah Rasulullah alam bait tiada ada mak lebih pernah tahu karena selalu ada aja. Itu bergeser itu awan sampai teduh di rumahnya terakhir. Itu. Nah, disingkan saya membuka bajunya ini anak. Silakan. Buka. Baina katifaihi khatamun nabiyyin. Di antara tidak lupa paling ini khatamun nabi ada stempel di situ. Khatamun nabiyyin. Apa nama? Dalek bak melanjutkan perjalanan ke Palestina. Mengapa ini? Maknai tadi Yahudi. Ya. Nani EKBN. Saya khawatir nanti dibunuh. Silakan baca dalam Barsanji. Ada tuh. Ya. Apa itu? Apa nama tadi? Ia mulai memberitakan dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan Bani Ismail. Itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa Yahudi itu terlalu gampang mengkufur nikmat. Mengkufur nikmat. Inilah yang paling dikhawatirkan kalau kita selalu kufur nikmat. Ya, akhirnya kita dikena ayatnya Tuhan yang mengatakan innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Bahwa sesungguhnya manusia itu ayat Tuhan busung dada, besar kepala karena mereka menganggap dirinya sudah mampu, ilmunya mampu, hartanya apalagi kekuatannya, dia sudah di atas segala-galanya sehingga dia melupakan segala-galanya apa yang pernah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan wa isyatan radiyatan mardiyah wa taubatan nasuha wa taubatan qabdal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Rabbana kanni'na bima razaqtana innaka antar razzaqul matin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah.